Bapak dituduh memalsukan surat di tanah Bapak sendiri. Memberi keterangan palsu. Memberikan keterangan palsu di tanah saya sendiri. Hmm. Nah, dalam persidangan ternyata saya menang perdatanya. Di Mahkamah Agung menyatakan bahwa itu tanah milik saya. Karena saya beli lelang negara. Ada buktinya, Pak. Ada bukti lengkap, dokumen lengkap semua. Ini perdata itu menyatakan itu tanah saya. Tapi setelah saya menjalani pidana hukuman 1 tahun 6 bulan. Ini kan hukuman apa yang terjadi sebetulnya? Persoalan moral saya nggak kenal siapa Oni ini. Yang mengenalkan saya adalah petinggi Polri ini. Tolong selesaikan. Tolong selesaikan. Karena nanti bagaimanapun akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Saya sudah mengadukan semua, Pak, kepada DPR RI. Dan yang hebatnya, Tommy Karya, Oni, itu saya minta ketika gelar perkara di Polda, minta pertemukan saya dengan orang yang merampok harta saya ini. Tapi mereka Polda tidak punya daya untuk mempertemukan saya. Aneh, saya minta hearing ke Komisi 3 DPR RI. Ada suratnya. Saya lakukan surat. DPR RI yang datang itu cuma Kapolda, tapi orang yang berdua ini tidak datang. Siapa sih sebetulnya Oni ini? Di Indonesia ini sangat kuat sekali dia. Dan memang saya dengar diduga dia banyak terlibat kasus yang lain. Tapi saya dapat informasi mereka udah jual ke PP. PP ini anak perusahaan BUMN. BUMN. Berapa mereka jual, Bapak? Mereka jual 700 miliar. Tolong pertemukan saya dengan orang yang sudah merampok harta saya ini. Halo, jumpa lagi dalam podcast 9, sebuah podcast yang mengangkat masalah, mengangkat kepada publik, menginformasikan masalah-masalah hukum dan demokrasi dan mendiskusikannya bersama-sama. Kali ini kita ada dalam rubrik Menggapai Keadilan. Sebuah rubrik yang diberikan kepada masyarakat luas untuk memaparkan, mengungkap, menguak masalah-masalah yang dialaminya dalam menggapai keadilan. Dan pada kali ini kami tampilkan seorang narasumber namanya Pak Jufri Subir. Beliau tadinya seorang yang sangat kaya raya di daerah Riau dan kemudian ke Malaysia, tetapi tertipu oleh karyawannya sendiri yang sudah dianggap anaknya, disekolahkan, menjadi sarjana hukum, menjadi lawyer, tapi kemudian menipu. Bagaimana kisah selengkapnya? Ya, berikut akan kita dengarkan. Halo Pak Jufri, apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak. Ini tragis banget kalau saya dengar kisahnya. Sebenarnya gimana sih Pak secara ringkas itu, Pak? Ceritanya saya itu dulu punya usaha trading. Ya. Dalam bidang apa Pak trading? Dulu tradingnya di CPO di Singapura. Karena saking sibuknya saya membeli tanah lelang pada zaman krisis zaman itu tahun 2004. Saya beli tanah lelang negara semua. Saya tidak ada beli tanah dari masyarakat. Nah, ada berapa luas Pak? Mohon maaf, berapa luas? Ada tanah? yang lahan luas 10 hektar, ada yang 28 hektar, ada yang 16 hektar. Hitungannya 10 hektaran ke atas ya Pak ya? Oke. Karena zaman itu kan zaman krisis Pak. Ya, siap. Dan zaman krisis itu kan memang orang punya duit cash kan pada saat itu susah. Ya. Nah, pada tahun 2006 saya mempunyai lahan seluas 10 hektar. Ya. Di sebelah hotel La Bersa, Lapangan Golf, Pekanbaru. Ya. Itu 2006 itu direktur saya meminjam uang di Beringin Serikandi Finance senilai 5 miliar. Artinya direktur Bapak ini orang yang Bapak percaya sebagai... Sebetulnya kenal dengan orang finance yang kenalkan saya. Oke. Orang finance mengenalkan saya, finance-nya ini memberikan garansi sebagai direkturnya, ditunjuklah orang mereka. Pada saat itu sambil berjalan, dalam perjalanan itu pada tahun 2011 saya didatangin oleh finance. Pak, ini direktur Bapak tidak bayar-bayar. Utang sudah sampai 11 miliar. Waduh, saya bilang
baru dibayar berapa? Baru 500 juta. Nah, dalam itu saya dari pinjaman berapa, Pak? dari pinjaman 5 miliar Oke. menjadi sampai 11 miliar. Sampailah 2011. Saya bilang, ya sudah kalian sita aja tanah itu, saya bilang. Nah, mereka tidak mau begitu. Bagaimana kalau kita tukar jaminan, Pak? Kita tukar jaminan, tapi di Jalan Sudirman. Dia minta lahan yang lebih strategis, dekat airport Sudirman. Saya bilang, ini di Riau Pekanbaru, di Pak? Kota Pekanbaru. Oke. Jalan Sudirman itu seluas, Sudirman itu luasnya 16 hektar. Persis di belakang konsul Malaysia, dekat airport. Nah, saya bilang, bagaimana prosesnya? Saya bilang, ya sudah, kita tutup utang Bapak, kami kasih pinjaman 25 miliar lagi. Ya, saya bilang boleh saja, tapi minta direktur dari mereka juga lagi. Ya sudah, saya bilang. Yang penting kembalikan yang 10 hektar, yang pinjaman yang lama, dan tutup itu. Nah, buka pinjaman baru. Nah, tetapi karena nama saya di situ sudah cacat di situ tuh, ya sudah saya berikan no name gitu. Bisa kan dulu perusahaan kan boleh saya apakan. Tapi saya pemilik sahamnya semua. Nah, yang dari direktur saya ini saya kasih saham 10%. Bikin perusahaan baru. Nah, setelah itu siap semua, kita dikasih 25 miliar, kita selesaikan semua perencanaan, perizinan semua. Nah, kita kan butuh investor. Investor, kebetulan saya waktu itu tinggal di Malaysia. Saya kebetulan kenal dengan kerajaan. Saya dipanggil dengan Kepala BIN Malaysia. Nah, Kepala BIN Malaysia ini ngobrol, bicara-bicara. Siapa ya waktu itu Kepala BIN? Datuk Zamzamin. Oh, Datuk Zamzamin. Datuk Zamzamin. Nah, saya ngobrol-ngobrol, saya tanya, Pak Datuk, ada nggak yang kenal di Indonesia untuk kita berpartner kerja? Bikin apa ya? Bikin hotel, mall, dan apartemen. Digambar semua, saya lihatkan perizinan. Wah, sudah lengkap ya? Sudah. Nah, ketika itu beliau telepon kepada salah satu petinggi di Indonesia, Kepala BIN waktu itu beliau, mantan pejabat tinggi Polri lah gitu. Jadi pada prinsipnya mereka oke. Dan saya undang mereka ke Pekanbaru. Setelah mereka undang, wah mereka sangat antusias dan setuju. Lokasi karena sangat strategis. Nah, setelah disepakati begitu, beliau undang pemilik Panghegar Bandung. Nah, dia gandengkan pemilik Panghegar Bandung, Pak Cecep. Pak Cecep sangat setuju karena rekomendasi daripada petinggi Polri ini. Dan setelah itu kita sepakat, oke. Nah, kita rapatlah di Bank Mayapada pada saat itu, dan pada saat itu rapat mengenai pelaksanaan. Nah, karena saya sibuk, petinggi Polri ini sibuk, Pak Cecep juga sibuk, tunjuk pelaksana masing-masing. Nah, kebetulan saya punya... Artinya pelaksana masing-masing representatif dari masing-masing. Representatif masing-masing, ya. Okay. Ya. Nah, saya tunjuklah namanya karyawan saya, Tommy Karya. Tommy Karya ini karyawan saya sebagai lawyer saya juga, yang saya sekolahkan S2. Saya gaji 25 juta sebulan. Waktu itu ya? Ya, zaman itu Pak, 25 juta. Saya kasih saham, saya kasih kebun, gitu kan. Ya tentu saya percaya, karena orang kepercayaan saya. Nah, petinggi Polri menunjuklah namanya Oni. Oni seorang pengusaha. Nah, Pak Cecep yang pemilik Panghegar menunjuk namanya Sofyan. Jadi berkolaborasilah mereka bertiga. Dalam perjalanan, finance saya juga terlibat ikut datang. Nanti dalam pelaksanaan, nanti finance tempat minjem yang 25 ini, beringin Srikandi Finance ini akan menambah. Pas sudah ada kesepakatan. Nah, ketika itu mereka akan memberikan tambahan 100 miliar lagi. Dalam perjalanan itu, pelaksana saya ini minta surat kuasa. Hanya untuk mengawasi, bukan untuk menjual.
Jadi bukan kuasa jual ya? Bukan kuasa jual. Dalam perjalanan itu kuasa saya ini, saya tanya kapan, insya Allah katanya pada saat itu bulan Desember dia minta. Nanti mungkin di bulan Januari atau Februari, finance akan menambah modal untuk bayar uang tanah lah pada saat itu. Ya oke, saya bilang. Nah dalam perjalanan itu, si pelaksana ini namanya Oni ini meminta bikin perjanjian. Saya bilang, saya nggak mungkin bikin perjanjian sama dia. Oh enggak, ini anak apanya untuk pencarian pendanaan. Sebetulnya bisnisnya ini sama petinggi ini. Sama petinggi Polri ini. Saya bisnis dengan petinggi Polri ini, bukan sama beliau. Masih Oni ini. Nah, dalam perjalanan setelah, oke lah kalau kita akan percaya, dan apalagi ada wakil saya. Tentu saya percaya. Bikinlah perjanjian kerjasama. Setelah dibuat perjanjian kerjasama, mereka semua nggak ada yang mau ketemu saya lagi. Termasuk karyawan saya sendiri. Wah, saya gelagapan. Nah, dalam gelagapan itu, saya kembali ke Indonesia, saya dengar bahwa dana itu sudah cair. Wah, saya cair berarti saya ditipu. Saya lapor mereka ke Polda Riau. Oke, jadi ketika Bapak kasih kuasa ke orang Bapak sendiri, orang Bapak kemudian memanfaatkan surat kuasa itu dengan untuk memproses lebih lanjut dengan orang yang masing-masing ditunjuk dari pihak lain. Dan Bapak mendapat kabar udah dapat uang dana, lagi dan tanah itu gimana Pak kemudian? Tanah itu sudah mereka agunkan kembali. Malah untuk mencari dana. Ya. Mencari dana dan nama saya sudah ditukar-tukar, diapakan. Nah, dalam perjalanan itu saya lapor mereka ke polisi. Tunggu Pak, tanahnya sendiri kemudian bagaimana Pak? Surat tanah itu kan di finance. Iya, udah di finance. Jadi mereka dasar surat kuasa itu bekerja sama dengan orang finance bahwa itu dialihkan ke nama mereka semua. Oke, kemudian dari mereka dijual apa dia Pak tanah? Belum, dibangun. Oh, dibangun. Dibangun hotel sekarang namanya Primpat Pekanbaru. Apa namanya Pak? Primpat Hotel Pekanbaru. Ada 2 tower dia bangun. Setelah dalam perjalanan, saya laporkan mereka ke Polda. Proses. Dan saya dicari kesalahan oleh lawyer. Jadi mereka Bapak laporkan melakukan penipuan. Oke. Kemudian diproses. Proses. Dalam proses itu mereka kriminalisasi saya. Maksudnya kriminalisasi gimana? Saya dicari kesalahan saya, dilaporin, dibikinnya kesalahan, cari kesalahan. Apa Pak yang dianggap kesalahan? Saya dituduh memberi keterangan palsu di tanah saya sendiri. Nah, sampai saya dihukum lah itu di sidang apa semua diproses. Pokoknya ada lagi laporan yang saya... Sebentar. Bapak dituduh memalsukan surat di tanah Bapak sendiri. Memberi keterangan palsu. Memberikan keterangan palsu di tanah saya sendiri. Dalam kasus yang Bapak laporkan? Di dalam ada kasus lagi karena tanah saya kan ada 28 hektar. Dan itu kan sedang mau dibangun Polda. Nah, saya beli tanah lelang. Dibilangnya saya beli tadi masyarakat. Saya bilang tidak, saya beli lelang. Saya tidak ada tanah masyarakat di sini. Nah, dituduhlah saya memberi keterangan palsu. Nah, dalam persidangan ternyata saya menang perdatanya. Di Mahkamah Agung menyatakan bahwa itu tanah milik saya. Jadi Bapak waktu itu dituduh memanipulasi bahwa tanah itu bukan tanah Bapak. Ya, karena itu sedangkan Bapak memberi keterangan bahwa itu memang tanah Bapak. Tanah saya. Karena saya beli lelang negara. Ada buktinya Pak. Ada bukti lengkap, dokumen lengkap semua. Karena itu kemudian Bapak dikriminalisasi, disidang, dilapor. Siapa Pak yang melapor Bapak? Yang melaporkan itu ya orang lain dituduhnya, masyarakat. Ada yang minta. Minta dibiayailah oleh mereka. Dihukum saya 3 bulan. Saya bilang 1 hari pun saya nggak terima. Banding saya. Banding ke pengadilan tinggi, saya dihukum lagi. Naik hukuman saya jadi 6 bulan. Hukum apa ini? Saya kasasi ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung dihukum lagi saya setahun 6 bulan. Setahun 6 bulan. Tapi saya nggak ditahan. Saya masih bolak-balik ke Malaysia. Dalam proses itu yang Mahkamah Agung menang, Bapak ganggu ke perdata. Perdatanya. Dan ternyata di perdata itu menyatakan itu tanah saya. Tapi setelah saya menjalani pidana hukuman 1 tahun 6 bulan. Ini kan hukuman apa yang terjadi sebetulnya?
Jadi di perdata sudah sampai Mahkamah Agung yang memutuskan, bahwa itu ternyata tanah itu milik saya. Oke. Jadi dibikinnya sengketa batas wilayah dia bikin. Nah, ternyata Mahkamah Agung mengatakan itu wilayah Pekanbaru karena saya beli lelang semua wilayah Pekanbaru dan saya beli lelang negara. Artinya Bapak merasa kok saya di tanah saya, keterangan saya benar dan dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Agung bahwa itu tanah Bapak. Kemudian tapi kok Bapak di proses pidananya gitu. Karena ini kan mereka nih orang punya uang dan mereka punya power. Namanya Oni ini termasuk orang top di Indonesia. Oke, jadi Bapak ke sana ya. Itu kan satu kasus sendiri. Kasusnya tanah Bapak lagi, yang lain itu yang udah jadi hotel itu. Itulah yang kasus dengan Tommy ini. Jadi kolaborasi karena Tommy Karya ini kan tahu dia. Karena dia lawyer saya. Tentu dia paham di mana kelemahan saya, di mana apa saya. Dia bikin kesalahan saya. Oke, Pak. Jadi Bapak yang dilaporkan pada kasus yang tanahnya dijual ini, Pak, memberi keterangannya atau kasus perdata yang di perdata yang saya menang ini. Ternyata apa yang terjadi setelah saya jalani hukuman, saya menang di Mahkamah Agung. Tanah yang ini yang sekarang berdiri bangunan atau yang di belakangnya? Yang di belakang, yang di belakang. Nah, yang kemudian yang di depannya yang di depan ini dalam perjalanan bangunan dah siap, mereka ini nggak mau ketemu saya laporin sampai putusan Mahkamah Agung. Tommy jadi tersangka. Tommy ini saya laporin jadi tersangka. Tersangka di SP3 oleh Polda Riau. Saya pra-peradilkan. Pra-peradilkan, buka lagi. Menang lagi, Bapak artinya. Menang pra-peradilan. Buka pra-peradilan. Tapi karena mereka ini memang sangat kuat di Indonesia orang karena bagaimanapun dia di belakangnya ini petinggi Polri. Dan yang kedua dia memang top di Indonesia. Siapa si Oni ini orang kenal siapa dia semua. Nah, Tommy jadi tersangka tetapi di SP3. Nah, diapakan? Saya pra-peradilan buka kembali. Nah, sambil berjalan itu rupanya Polda ini kan dengan kalahnya Polda pra-peradilan ini, tentu mereka tidak terima, mereka kasasi. Bukan PK. Karena PK. Mereka kan nggak bisa kasasi, tapi PK. Di dalam PK itu ternyata PK-nya ditolak. Nah, Tommy di SP3 lagi sama dia. Artinya PK-nya ditolak maksudnya? Oleh Mahkamah Agung. PK Polda Riau ini ditolak dari Mahkamah Agung bahwa Tommy harus dilanjutkan kasusnya. Ternyata di SP3 terus oleh Polda. Sampai hari ini putusan itu keluar tahun 2016 tidak bisa diproses. Sampai saya sudah lapor juga dengan Pak Kapolda dan juga ke Mabes Polri, semua sudah saya laporin. Ternyata memang tidak mempan. Memang tidak bisa mengadu kepada mereka lagi. Langkah-langkah hukum apa, Pak, yang tadi Bapak ambil? Saya sudah mengadukan semua, Pak, kepada DPR RI. Dan yang hebatnya, Tommy Karya, Oni, itu saya minta ketika gelar perkara di Polda, minta pertemukan saya dengan orang yang merampok harta saya ini. Tapi mereka, Polda tidak punya daya untuk mempertemukan saya. Aneh. Orang yang sudah mengambil harta saya tapi tidak mau bertemu dengan saya. Dan tidak bisa dipertemukan. Saya minta hearing ke Komisi 3 DPR RI. Ada suratnya. Saya udah akun surat. DPR RI yang datang itu cuma Kapolda. Tapi orang yang berdua ini tidak datang. Tidak ada dari pihak Polri untuk menghadirkan mereka. Siapa sih sebetulnya Oni ini? Di Indonesia ini sangat kuat sekali dia. Dan memang saya dengar diduga dia banyak terlibat kasus yang lain, tapi itulah. Kita kan membahas bagaimana ini kan menggapai keadilan, bagaimana upaya-upaya Bapak gitu. Upaya saya juga sudah mengadu ke Peradi. Tommy Karyanya sudah dipecat dari Peradi. Saya sudah mengadu ke DPR RI, sudah. Dan saya juga sudah lakukan gugat perdata. Tapi karena saya melihat gelagat mereka ini orang punya uang semua dan punya api semua. Dan saya dicari-cari, dikriminalisasi terus, cari-cari kesalahan. Sampai beban pikiran saya. Akhirnya saya pasrah. Saya udahlah, saya pikir mereka paksa tawar memberikan kepada anak dan istri saya uang 5 miliar. Kayak kaget saya.
Ini untuk uang 5 miliar untuk yang mana? Untuk yang tanah 5,2 hektar yang sudah dibangun hotel ini. Itu Bapak mendengar berapa itu mereka Bapak karyawan Bapak dari mana menjual ke sekarang udah dikuasai pihak ketiga ya? Dikuasai oleh pihak ketiga dan saya dapat informasi mereka udah jual ke PP. PP ini anak perusahaan BUMN. BUMN. Berapa mereka jual Bapak? Mereka jual 700 miliar. Jadi Bapak kehilangan tanah sebesar 700 miliar gitu Pak? Bukan kehilangan tanah saja, sampai saya dikriminalisasi. Artinya ditipu Bapak oleh karyawan Bapak CS dan teman-temannya sebesar kurang setidak-tidaknya 700 miliar ya Pak. Di samping itu Bapak pun dalam konteks ini Bapak mereka paksa kasih 5 miliar. Ya, ditawarkan sebagai ganti rugi 5 miliar. Sampai hari ini uang itu masih ada. Oke. Saya tidak bilang sama anak istri saya, jangan ambil. Kenapa? Siapa sih mereka? Saya akan berbisnis dengan pejabat tinggi negara ini. Kenapa orang ini yang merampok harta saya kok nggak bisa saya apakan? Nah, saya hanya minta moral petinggi negara ini, yang petinggi Polri ini untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan saya kemarin sudah bertemu dengan beliau, dengan petinggi Polri ini. Dan di situ saya melihat satu jawaban yang tidak ada satu kepastian. Nah, makanya saya bilang sama beliau, Pak, saya bilang, kita ini sama tua. Bapak sudah tua dan beliau untuk sudah pensiun. Saya kebetulan ketika itu lagi di masjid Pondok Indah bertemu beliau. Dan saya sampaikan, Bapak tega menjual harta saya 700 miliar dan saya dipenjarakan 2 tahun. Saya hanya dikasih 5 miliar. Beliau lari. Beliau kabur, ditahan saya oleh ajudannya. Jadi saya pikir, ya sudah saya serahkan ke Allah. Saya yakin. Kalah saya di dunia, yakin saya menang di akhirat. Oke. Jadi ini kan adalah satu pengakuan dari Pak Jufri dan kita tentu mendukung asas praduga tidak bersalah, Pak ya. Tapi kita perlu konfirmasi kepada yang bersangkutan. Sangat setuju ya. Pak. Tapi kita sebagai rubrik menggapai keadilan, kita menampung semua problem-problem, masalah-masalah ya dari pihak kami, menampung apa yang Bapak kemukakan, tapi kami menghormati semua asas praduga tidak bersalah. Ya. Saya pikir untuk kali ini hal yang menarik, apa yang ingin Bapak kemukakan yang terakhir, Pak? Ya, saya hanya kemukakan. Ini kan persoalan moral, Pak. Persoalan moral, saya nggak kenal siapa Oni ini. Yang mengenalkan saya adalah petinggi Polri ini. Tolong selesaikan. Tolong selesaikan, karena nanti bagaimanapun akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Saya hanya minta dengan podcast ini, mohon maaf saya ini podcast 9, Pak. Podcast 9, saya terima kasih sekali. Dan yang kedua, saya sudah mengadu kemana. Nah, kebetulan saya kenal dengan Pak Wina. Saya menyampaikan begini, ya saya mintalah, tolong pertemukan saya dengan orang yang sudah merampok harta saya ini. Apa sih sebetulnya yang terjadi sebetulnya ini? Oke. Baik, terima kasih Pak Jufri sudah mengemukakan isi hatinya, problem hukumnya ya dalam rubrik menggapai keadilan. Kita mudah-mudahan ini berguna dan bagi siapapun yang ingin mengemukakan persoalan hukumnya, ingin membeberkan kasus-kasusnya ya di dalam rubrik ini. Kami membuka diri seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan kepada kami dan kami akan menayangkannya. Dan demikian, terima kasih.